Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Fajri Asidik dengan NIM 41522010040. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS generatif AI, yaitu jawaban nomor 4, yang dimana di sini adalah rangkuman dari penjelasan text generation menggunakan RNN berbasis karakter. Eh, yang pertama itu pengertian text generation berbasis RNN. Text generation berbasis Recurrent Neural Network atau yang disebut RNN merupakan teknik dalam deep learning yang digunakan untuk menghasilkan teks secara otomatis dengan mempelajari pola urutan data. Pada pendekatan berbasis karakter, model mempelajari hubungan antar karakter seperti huruf spasi dan tanda baca untuk memprediksi karakter berikutnya dalam sebuah teks. Berikutnya, yang kedua itu ada fungsi dan tujuan model. Fungsi utama dari model ini adalah memprediksi karakter selanjutnya berdasarkan urutan karakter sebelumnya. Dengan melakukan prediksi secara berulang, model dapat menghasilkan teks baru yang memiliki pola serupa dengan data latih. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana model sekuensial mempelajari struktur bahasa dari data teks. Selanjutnya, yang ketiga itu ada penggunaan dataset. Dataset yang digunakan adalah teks karya William Shakespeare yang dimuat menggunakan TensorFlow, sebagaimana ditunjukkan pada kode berikut. Ini adalah kodenya. Dataset ini berfungsi sebagai sumber pembelajaran pola teks, seperti struktur dialog, penggunaan huruf kapital, dan tanda baca. Selanjutnya, yang keempat itu ada representasi karakter. Seluruh teks dibaca sebagai rangkaian karakter, kemudian setiap karakter unik dikumpulkan sebagai kosakata. Ini untuk kodenya. Lalu karakter tersebut diubah menjadi nilai numerik menggunakan string lookup agar dapat diproses oleh jaringan syaraf. Ini untuk kodenya. Proses ini bertujuan untuk mengubah data teks ke dalam bentuk numerik yang dapat dipelajari oleh model. Selanjutnya yang kelima, yaitu ada pembentukan data latih. Teks dipecah menjadi potongan urutan karakter dengan panjang tertentu. Input dan target dibentuk dengan cara menggeser satu karakter ke depan, seperti pada kode berikut. Tujuan dari proses ini adalah melatih model agar mampu memprediksi karakter berikutnya pada setiap posisi dalam urutan teks. Selanjutnya yang keenam yaitu arsitektur model RNN. Model RNN dibangun menggunakan 3 lapisan utama, yaitu embedding layer berfungsi mengubah ID karakter menjadi vektor numerik. Yang kedua, GRU layer berfungsi mempelajari hubungan antar karakter secara berurutan dengan memanfaatkan memori internal. Selanjutnya, ada dense layer berfungsi menghasilkan probabilitas setiap karakter sebagai hasil prediksi. Selanjutnya yang ketujuh ada proses pelatihan model. Model dilatih menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss pairs categorical cross entropy. Ini kodenya. Pelatihan ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan prediksi karakter dengan memperbarui bobot model secara bertahap. Yang kedelapan itu ada cara kerja text generation menggunakan RNN berbasis karakter. Adapun cara kerja text generation menggunakan RNN berbasis karakter dimulai dari proses pembelajaran pola urutan karakter pada data latih. Setiap karakter yang telah direpresentasikan dalam bentuk numerik dimasukkan ke dalam model secara berurutan. RNN menyimpan informasi dari karakter-karakter sebelumnya melalui stats internal, sehingga model dapat memahami konteks urutan teks pada setiap langkah. Model memprediksi probabilitas kemunculan karakter berikutnya. Kesalahan prediksi dihitung menggunakan fungsi loss, kemudian bobot model diperbarui agar prediksi semakin akurat. Pada tahap generasi teks, model bekerja secara autoagresif.
autoregresif, yaitu karakter yang diprediksi akan digunakan kembali sebagai input untuk memprediksi karakter selanjutnya. Proses ini diulang hingga menghasilkan teks dengan panjang tertentu. Adapun yang kesembilan yaitu proses generasi teks. Setelah pelatihan selesai, teks dihasilkan dengan memberikan teks awal, prompt. Misalnya Romeo. Seperti ini untuk code-nya, pemilihan karakter berikutnya dilakukan menggunakan teknik sampling probabilitas. Ini code-nya, teknik ini digunakan agar teks yang dihasilkan lebih bervariasi dan tidak monoton. Adapun yang ke-10 yaitu kesimpulannya, berdasarkan demonstrasi dan implementasi code-nya, dapat disimpulkan bahwa RNN berbasis karakter mampu mempelajari pola urutan teks dan menghasilkan teks baru yang menyerupai data latih. Meskipun model belum memahami makna, bahasa secara semantik, hasil yang diperoleh menunjukkan kemampuan RNN dalam mengenali struktur dan pola penulisan teks. Mungkin ini saja yang bisa saya lakukan untuk soal jawaban UAS Generatif AI nomor 4. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.